Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa KC News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di Kabar Petang edisi Senin 12 Juli 2021. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, pemerintah berencana melakukan pinjaman dana dari China Development Bank atau CBD guna mendukung operasional kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang saat ini proses negosiasi tengah dilakukan. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo mengaku belum mengetahui secara pasti berapa jumlah pinjaman yang akan diajukan pemegang saham KCJB. Dalam rapat kerja dengan Komisi 6 DPR, Kartika menjelaskan pinjaman perlu dilakukan untuk mendukung operasional awal KCJB. Sebab dalam perhitungannya, KCJB akan mengalami cost defisiensi atau kekurangan biaya saat awal beroperasi. Proyek kereta cepat Indonesia-Cina (KCIC) tersebut pun ditarget rampung sebelum 2022. Saat ini proses konstruksi terus dilakukan. Operasional awal KCJB, cash flow-nya negatif yang akan terjadi di awal-awal operasi ini. Kita sedang skemakan dengan pembiayaan dari bank. Dalam hal ini, China Development Bank, ujar Kartika Kamis 8 Juli yang lalu. Lantas, apakah proyek kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC ini layak diteruskan? Dari sisi mana saja kekeliruan proyek tersebut, serta bagaimana konsep Islam dalam pembangunan fasilitas umum? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Dr. Tubagus Khairul Nugroho, MHum. Beliau adalah anggota HILMI. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana sehat ini kabarnya ya? Pak Dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak, ini terkait dengan hal tersebut ini, menurut pengamatan Anda ini, apakah peranan kereta cepat ini dipertanyakan saat jalur kereta api sudah tersedia untuk Jakarta-Bandung? Bahkan pemerintah juga telah memiliki tol Cipularang yang menghubungkan Jakarta-Bandung 2 sampai 2,5 jam. Nah, apakah proyek mercusuar ini salah perencanaan dan apakah proyek tersebut menyebabkan gangguan bagi warga sekitar ini menurut pengamatan Anda ini Pak Dokter? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Mas Aziz ya. Sebelum kita membahas tentang pertanyaan dari Mas Aziz, tentu kita semua sebagai seorang muslim harus berpikir holistik sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an. Li ulil albab. Ya. Siapakah ulil albab itu adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu mereka yang senantiasa berzikir tatkala dia berdiri, tatkala dia duduk, dan ketika dia berbaring ya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan senantiasa mereka itu berpikir ya. Tentu kaum muslimin ada yang memikirkan tentang alam semesta ya, dia jago dalam bidang ilmu pengetahuan alam, dan ada juga yang memikirkan tentang berhubungan dengan sosial. Ya. Dari kacamata inilah kita mencoba bahwa kita ada yang sebagai teknokrat, birokrat, dan juga ahli fikih. Gitu. Berkaitan dengan tadi ya, apakah peranan kereta cepat dipertanyakan saat jalur kereta api sudah tersedia? Ya. Kita melihat tahun 2015 ya, waktu itu Menteri sebagai Bappenasnya adalah Pak Sofyan Djalil ya. Betul ini dipertanyakan kenapa? Beliau, saya melihat kalaupun dia birokrat tapi landasannya lebih pada teknokrat. Artinya landasan rasionalnya luar biasa ya. Jadi menurut beliau proyek ini bukan merupakan proyek utama prioritas bagi nasional. Bahkan skemanya hanya bisnis to bisnis ya. Karena kenapa? Ada 3 alasan. Yang pertama adalah sudah tersedianya jalan yang cukup bagus dan variatif. Baik itu jalan tol,
jalur akses tol Cipularang dan Sentul, ataupun non-tol Puncak serta pembangunan tol Cikampek. Ya. Kedua, memang proyek ini tidak masuk di dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN tahun 2015 dan 2019. Jadi memang ini waktu itu memang prioritasnya ada pembangunan daerah. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya tadi bagaimana mercusuar ini, ya, perencanaan ini. Jadi memang kelihatan ada perubahan ya, yang tadi skema bisnis to bisnis ya. Pada tahun 2020 ya ada Musrembang ya, itu melakukan RKP 2021 mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial untuk mitigasi. Dan pada waktu itu yang menjadi Menteri Bappenasnya kan sudah Pak Pak Suharsono ya pada saat itu ya. Memang di dalam Musrembang itu ada 4 saja yang menjadi fokus ya, baik pemulihan industri pariwisata, reformasi sistem kesehatan, reformasi sistem pengamanan sosial, dan reformasi sistem ketahanan bencana ya, dan memuat 7 prioritas ya. Salah satu dari 7 prioritas itu ada penguatan infrastruktur. Nah, kita belum melihat apakah proyek ini jadi berubah tadinya skema bisnis to bisnis menjadi prioritas atau tidak ya. Tapi kalau kita lihat perkembangan selanjutnya di dalam Juni 2021 memang di situ kan ada masalah ya. Jadi pertanyaan yang ketiga itu begitu ya. Bahwa kita lihat ada jalan warga dekat proyek kereta cepat di Bekasi amblas. Ini diberitakan pada waktu itu ya, pada awal tahun 2020 begitu. Kemudian ada juga mata air akibat proyek kereta cepat Jakarta Bandung itu hilang ya. Walaupun memang ada semacam klaim ya bahwa mereka juga dari proyek itu mencoba untuk membantu dengan membuat sumur bor ya untuk wilayah sekitar terowongan 6.3 dan terowongan 6.4 ya, itu ada beberapa desa di situ yang dibantu begitu ya. Jadi memang ada masalah untuk warga sendiri. Demikian Mas Ajis. Ya, baik Pak Dokter. Terus kemudian ya, jika kita mencermati terkait dengan hal tersebut ya, ini Kementerian BUMN ini mengatakan bahwa kereta cepat Jakarta-Bandung atau KJJB ini bakal melakukan cost efficiency atau kekurangan biaya gitu ya. Maksudnya bakal mengalami kekurangan biaya operasi ya pada awal pengoperasiannya. Lantas kemudian apakah proyek kereta cepat Indonesia Cina ini layak untuk diteruskan jika seperti ini menurut Anda ini Pak? Kita coba memperhatikan terlebih dahulu ya informasi dari birokrat, misalkan dari DPR ya. Itu DPR minta Menteri BUMN kawal penyelesaian KCJB. Nah, artinya kan nampak sudah ada perubahan ya, dari bisnis to bisnis menjadi peran negara di situ ada ya. Kemudian memang diketahui KCJB ini proyek itu adalah kerjasama ya PT Kereta Cepat Indonesia Cina KCIC dan juga konsorsium BUMN ya tergabung pada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia PSBI ya dengan China Railways International sebagai pelaksananya ya. Di situ kita ketahui bahwa Indonesia memiliki 60% saham di KCIC ya. Sisanya adalah 40% dikuasai oleh China. Jadi sebesar 60% saham Indonesia tersebut diwakili oleh PT PSBI ini terdiri dari beberapa perusahaan BUMN ya. Baik itu Wijaya Karya, Wika gitu, PT Kereta Api KI dan juga PT Perkebunan Nusantara dan juga PT Jasa Marga ya. Jadi kalau kita lihat dari pertanyaan tadi ya, yang jadi pertanyaan kenapa terjadi cost efficiency gitu ya? Tentu kan tadi karena adanya kerusakan dan sebagainya ya, sehingga ada penundaan pekerjaan gitu. Memang
kalau teknokrat tentu akan mengatakan kita punya saham 60% di situ ya. Jadi bagaimana caranya dengan apa keputusan yang sudah diambil itu bukan defisiensi tapi efisiensi. Salah satunya misalkan gitu. Di situ kan ada 2.000 pegawai Cina ya yang gajinya itu 3 kali lipat gitu. Kalau misalkan negosiasi ini dikurangi gitu dari 2.000 itu menjadi hanya 100 orang lah begitu, hanya manajer-manajer saja, itu kan berarti ada pengurangan efisiensi biaya. Ditambah juga ada penambahan pekerja dari internal kita pribumi begitu. Ya, itu barangkali ya. Kemudian kalau pertanyaan tadi, apakah proyek kereta cepat ini layak diteruskan, tapi dengan catatan-catatan tadi gitu oleh teknokrat ya, bukan hanya mengandalkan birokrat ya. Demikian. Ya, baik. Terus kemudian ini kan sebagaimana berita tadi ya, ini pemerintah tengah bernegosiasi dengan Cina agar mendapatkan bantuan pinjaman di awal operasional KJJB ini. Apakah keputusan tersebut ini merupakan kebijakan yang tepat ya? Adakah kerugian bagi Indonesia terkait dengan hal tersebut ini? Menurut Anda ini, Pak? Ya, berkaitan dengan negosiasi Cina agar mendapat bantuan pinjaman dari di awal operasi KJJB ini, memang kalau kita lihat pendapat dari birokrat misalkan Pak Erick Thohir ya pada tanggal 9 Juli 2021 begitu ya. Beliau mengatakan bahwa mengusulkan ada solusi ya untuk modal penyertaan modal negara sebanyak 8,40 triliun melalui PT KAI Persero ya. Jadi Menteri Badan Usaha milik negara Erick Thohir mengaku menghadapi 3 masalah pada waktu itu, yaitu berhubungan keuangan, baik itu kekurangan ekuitas dasar, pembengkakan biaya, dan defisit kas ya seperti yang tadi diterangkan begitu. Jadi kalau kita lihat, memang kita lihat bagaimana menurut teknokrat ya, Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia Aditya Dwi Laksana ya, juga memang pernah melakukan mengungkapkan pendapatnya ya, bahwa dalam proyek itu ada masalah misalkan banjir yang melanda beberapa lokasi, penundaan proyek dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat dari pertanyaan yang tadi, apakah keputusan tersebut merupakan kebijakan tepat ya? Tentu saja seharusnya Pak Erick Thohir yang juga sebagai komite di dalam penanggasan mitigasi COVID ini ya, sebagaimana sindir Pak Faisal Basri ya, mengutamakan masalah COVID begitu. Demikian Mas Ajis. Ya baik, terus kemudian ini menurut pengamatan Anda ini Pak Dokter ini, bisakah dijelaskan ya dari sisi mana saja ya kekeliruan dari proyek KCIC tersebut ini? Ya, kita tentu sebagai pembelajar dari fikih Islam ya, kita pernah belajar bagaimana fikih Umar bin Khattab, kemudian bagaimana di dalam kitab Nidham Iqtisadil Islam dan berbagai kitab ya. Di situ kita melihat bagaimana Umar bin Khattab ketika melakukan perencanaan pembangunan kota Basrah, Kufah dan sebagainya ya. Beliau mengatakan memang di situ ada modal hakiki dan modal sosial ya. Tentang modal hakiki ini beliau katakan dengan bahasa kita ya, kecukupan yang disertai dengan kesederhanaan adalah lebih mencukupi daripada kelonggaran yang disertai dengan pemborosan ya. Jadi kalau kita lihat kekeliruannya, yang pertama tentang status bisnis ya. Dulu kan bisnis to bisnis, kemudian menjadi tanggung jawab pemerintahan ya. Perlu di sini ada konsistensi dari kembali pada pendapat teknokrat ya. Yang kedua, kepemilikan memang di sini milik negara 60%, korporat 40%. Kalau di dalam cara pandang fikih Islam sebenarnya karena ini milik umum seharusnya 100%. Tapi memang fakta sekarang kita di dalam sistem yang kapitalis ini ya. Kemudian tadi pekerja asing yang 2.000 itu sebenarnya bisa diefisiensikan menjadi pertambahan dari pekerja pribumi ya, itu bisa 3 kali lipat begitu yang awalnya.
10.000, mungkin bisa 30.000 ya. Dan kita tahu bahwa sekali lagi ya di dalam Islam itu bahwa an-nasu suraqati salasin ya. Ilma wal kala wan nar. Demikian Mas Ajis. Oke, baik. Terus kemudian ya, jika kita mencermati terkait dengan proyek ini ya, apakah proyek tersebut ini layak untuk dibanggakan oleh pemerintah, dan apakah pembangunan infrastruktur di era rezim Jokowi ini bisa menyebabkan Indonesia krisis ini menurut pengamatan Anda ini, Pak Dokter? Ya, tentang proyek ini perlu dibanggakan atau tidak, tentu kita harus kembali kepada para ahli ya. Di antaranya LIPI telah melakukan sebuah survei ya pada tahun 2018 ya. Dalam survei tersebut dikatakan pada zaman Presiden Jokowi ini ya tentang itu dilakukan pada 145 ahli di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan di 11 provinsi ya. Itu kesimpulannya adalah buruk ya. Jadi perlu standar yang LIPI ini jadikan standar. Ya. Jadi kalau kebanggaan, tentu kalau kita lihat pendapat Umar bin Khattab ketika ada seorang yang melakukan ibadah haji, dia menggunakan kendaraan unta terbagus ya, tapi setelah pulang dia pilot begitu. Itulah disebut dengan haji usafi gitu ya. Dia ingin mendapat predikat tercepat dalam ibadah haji, tapi dia pilot. Gitu. Demikian. Jadi kemudian tentu saja ini apakah menjadikan krisis atau tidak? Ini ya salah satunya saja barangkali ya sebagai salah satu penyebab. Demikian kalau kita kutip berbagai ahli dalam bidang ini. Demikian Mas Ajis. Oke, baik. Terus kemudian ya, jika kita mencermati terkait dengan hal yang lainnya, ini kira-kira bagaimana pandangan Anda ini terkait dengan sorotan Anda pada proyek pembangunan infrastruktur ya, baik itu kelistrikan, air bersih, dan transportasi publik di era Pak Jokowi sekarang ini? Ya, kembali pada tadi survei dari LIPI ya, bahwa LIPI menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur kelistrikan, air bersih, transportasi publik pada zaman Presiden Jokowi itu dikatakan buruk. Ya. Dan sekali lagi, sebagian besar menyatakan bahwa pembangunan 3 infrastruktur tersebut pada era Jokowi belum memenuhi harapan. Untuk infrastruktur air bersih, jumlah responden yang menyatakan bahwa pembangunan masih buruk mencapai 44,8%. Ya. Ini sebagai istilah muhasabah ya. Mudah-mudahan lebih baik ke depan. Demikian Mas Ajis. Ya baik. Terus kemudian ini terakhir Pak Dr. Khairu ini. Jika kita mencermati terkait dengan berbagai macam hal tadi yang terus kemudian belum juga maksimal ya dengan berbagai macam upaya, kalau di dalam pendapat Anda, bagaimana konsep Islam itu sendiri ya di dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum ini? Ya, tentu kita harus merujuk ya kepada para fuqaha di era bagaimana Islam itu diterapkan secara paripurna, di mana masyarakat Islam di situ ada peran individu, ada peran masyarakat, dan tentu saja peran negara ya. Kita ketahui bahwa yang disebut dengan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum di dalam Islam itu, kalau di dalam Al-Quran itu kategorinya itu milik umum. Ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa atuhum mimmalillah. Ya, kata malillah ini adalah bahwa harta itu hakikatnya milik Allah. Ya. Walaupun Allah sudah bagi-bagi lagi ya pada ayat yang lain mustakhlafina fih. Kata-kata mustakhlafina fih ini ada harta milik pribadi, ada harta milik negara, ada harta milik umum. Kalau kita perhatikan ya dari uraian-uraian tadi ya seolah-olah fasilitas umum itu dikuasai oleh negara dan milik negara ya. Padahal fasilitas umum itu adalah
milik umum, cuman yang mengelola adalah negara. Ya. Kita bisa perhatikan bagaimana pada masa kekhalifahan misalkan Umar bin Abdul Aziz, ya, yang beliau berhasil membangun ekonomi sedemikian rupa, ya, di bawah sistem 3 kepemilikan ini, ya. Jadi kalau jalan termasuk fasilitas umum ini harus menjadi tetap milik umum. Tentu saja untuk aplikasinya kita di negeri yang kita cintai ini sebenarnya sudah ada, ya, klausul di dalam pasal 33 itu antara lain, ya. Hanya saja kan dalam undang-undang pelaksanaan itu ada perubahan-perubahan, ya. Jadi konsep di dalam Islam tentang fasilitas umum ini itu adalah dikuasai oleh negara. Nah, adapun negara ketika ingin melibatkan pihak asing ataupun pihak swasta, itu mereka hanya sebagai pekerja saja, gitu. Tapi kepemilikan tetap milik umum dan dikuasai oleh negara. Tentu ini harus semua unsur, ya. Tidak mungkin kita hanya melakukan proyek kepemilikan umum ini tanpa dibarengi dengan sistem ekonomi, antara lain tentang kepemilikan itu secara Islami. Demikian Mas Aziz, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Dr. Khairul Nugroho, ya, atas kesempatannya bisa hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini, ya. Semoga Anda beserta keluarga senantiasa sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sama-sama semuanya sehat walafiat. Terima kasih Mas Amin. Aziz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Khairul. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon pamit Mas Aziz. Ya, baik pemirsa, itulah Pak Dr. Khairul Nugroho M.Hum, beliau adalah anggota Hilmi. Pemirsa, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai berjumpa lagi besok di jam dan channel yang sama setiap harinya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, serta tekan loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari KJ News. Karena disinilah Anda akan mendapatkan informasi dan kabar paling populer dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.